In night vision video from a Navy destroyer, a mysterious flying triangle above the deck of the ship. Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat atau disingkat NASA, turut menyelidiki benda terbang tak dikenal alias Unidentified Flying Object atau biasa dikenal dengan sebutan UFO, lantaran sejumlah temuan misterius oleh instansi pemerintah lain. Terlepas dari itu, badan ini mengaku belum ada bukti UFO berasal dari luar bumi. Alih-alih menyebutnya UFO, yang lazim di telinga publik, pemerintah AS lebih memilih memberinya sebutan Unidentified Aerial Phenomena atau disingkat menjadi UAP. Mengutip Life Science, NASA mengumumkan pembentukan tim ilmuwan ini pada Jumat tanggal 10 bulan 7 2022 kemarin. Para ahli akan meneliti data yang relevan dari sejumlah penampakan objek yang diduga UFO. NASA mengatakan fokus tim khusus itu nantinya antara lain, mengidentifikasi data yang tersedia, cara-cara terbaik untuk mengumpulkan data di masa depan dan bagaimana mereka bisa menggunakan informasi itu untuk memajukan pemahaman ilmiah tentang isu tersebut. NASA menunjukkan David Spergel, yang pernah memimpin Departemen Astrofisika Universitas Princeton, untuk memimpin tim ilmiah, dan Daniel Evans, seorang peneliti senior dalam Direktorat Misi Ilmiah NASA, untuk mengatur penelitian itu. Dalam pernyataannya, Evans menjelaskan bahwa tim ilmuwan akan dibentuk pada musim gugur nanti. Kemudian menghabiskan waktu 9 bulan untuk mengembangkan laporan publik tentang temuan mereka. Disebutkan juga bahwa NASA akan menghabiskan dana mulai dari puluhan ribu dolar, hingga tidak lebih dari 100.000 US$ untuk upaya tersebut. Sejauh ini, ada 144 penampakan UFO yang terdeteksi. 7 years after Navy pilots spotted this unexplained object off the Atlantic coast, It's rotating. top Pentagon officials will be grilled by members of a House Intelligence Subcommittee, the first public hearing on UFOs or UAPs, unidentified aerial phenomena, in more than half a century. Sebanyak 18 diantaranya menunjukkan perilaku yang tidak biasa. UFO itu ada yang tetap diam di udara, bergerak melawan arah angin, atau tiba-tiba melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Studi NASA soal UFO ini akan dipimpin oleh astrofisikawan David Spergel dan Daniel Evans selaku asisten deputi administrator untuk riset di Direktorat Misi Sains NASA. Melihat kekurangan dari observasi ini, tugas pertama kami secara sederhana adalah mengumpulkan sebanyak apapun data, katanya. Kami akan mengidentifikasi data yang ada baik itu dari sipil, pemerintah, lembaga non-profit, perusahaan. Kemudian, kami akan melihat bagaimana cara terbaik menganalisanya, kata Spergel. Inisiatif NASA ini hanya berselang sekitar 3 pekan dari rapat dengar pendapat di Kongres AS soal UFO. Dalam rapat itu, Departemen Pertahanan AS memperlihatkan sebuah video penampakan UFO. Saya tidak punya penjelasan objek apa itu, kata Scott W. Bray, Wakil Direktur Intelijen Angkatan Laut, merujuk kepada objek spiral yang ada di video. Mengutip Washington Post, rapat ini merupakan yang pertama kali dalam 50 tahun terakhir yang menyediakan testimoni kepada publik. Nah, inilah alasan yang memicu NASA untuk menyelidiki UFO ini. Berikut paparannya. Proyek-proyek pendahulu. Pertama, Proyek Blue Book 1969. Ini merupakan proyek terbuka pemerintah AS yang terakhir yang menyelidiki fenomena UFO. Hasilnya, proyek Angkatan Udara AS ini berakhir dengan anggapan bahwa benda terbang yang tidak dapat dijelaskan tak terverifikasi, dan tidak ada yang pernah dinilai sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Kedua, proyek rahasia Pentagon. Pada 2017, Politico dan The New York Times merilis seri laporan soal kantor penelitian rahasia Pentagon terhadap UFO. Laporan tersebut melibatkan kesaksian dari pilot angkatan laut dan kru radar yang telah menemukan objek udara aneh hampir setiap hari. Menyusul laporan ini,
Presiden Donald Trump memasukkan persyaratan dalam RUU Penanggulangan COVID Desember 2020 lalu yang mengamanatkan bahwa Direktur Intelijen Nasional dan Menteri Pertahanan membuat laporan tentang apa yang diketahui pemerintah tentang UFO. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun, lewat Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional, meminta militer membuat kantor baru untuk menyelidiki UFO, di samping membuat laporan tahunan dan pengarahan setengah tahunan kepada Kongres. Laporan 9 halaman pada 2021 dan audiensi publik bulan lalu tak memberi kesimpulan signifikan soal UFO yang sebagian besar tidak meyakinkan, sambil membantah bahwa penampakan itu terkait dengan tes rahasia oleh militer Amerika Serikat. Studi tersebut hanya dapat menjelaskan salah satu penampakan, yang ternyata adalah balon besar yang mengempis. Dengan mengatakan bahwa, kami saat ini kekurangan data untuk menunjukkan bahwa UFO adalah bagian dari program pengumpulan data oleh pihak asing atau indikasi kemajuan teknologi besar oleh musuh potensial. Maksudnya di sini mereka mengatakan bahwa UFO itu tidak benar tapi hanya alat militer asing yang hanya bertugas memata-matai pertahanan Amerika. Reports of sightings are frequent and continuing. We attribute this increase in reporting to a number of factors, including our work to destigmatize reporting, an increase in the number of new systems such as quadcopters and unmanned aerial systems that are in our airspace, identification of what we can classify as clutter, mylar balloons and other types of air trash, and improvements in the capabilities of our various sensors. Alasan lain yang membuat militer Amerika untuk kokoh meneliti UFO ini adalah karena masalah keamanan nasional. Dalam rapat dengan DPR Amerika Serikat, Pentagon mempublikasikan beberapa video objek misterius yang menunjukkan kecepatan dan kemampuan manuver melebihi teknologi penerbangan yang diketahui serta tidak memiliki sarana penggerak atau kontrol penerbangan yang terlihat. Fenomena tak dikenal di atmosfer menarik bagi keamanan nasional dan keselamatan udara. Menetapkan peristiwa alami untuk memberikan langkah penting pertama untuk mengidentifikasi fenomena tersebut, yang sejalan dengan salah satu tujuan NASA untuk memastikan keselamatan pesawat. Dikutip dari rilis resmi NASA yang dilansir Reuters, laporan tahun lalu mengatakan analis pertahanan dan intelijen AS tidak memiliki data yang cukup untuk menentukan sifat UFO yang diamati oleh pilot militer. Termasuk, memastikan apakah itu teknologi canggih, atmosfer, atau benda asal luar angkasa. Tidak ada bukti bahwa UFO berasal dari luar bumi, NASA merespon itu. Meskipun demikian, pemerintah AS, yang tengah berseteru dengan China dan Rusia, tetap menyelidikinya dengan alasan keamanan nasional dan keselamatan udara. Kesaksian ahli pertahanan pada rapat Mei lalu menggambarkan bagaimana UFO atau UAP 11 kali nyaris menabrak pesawat militer AS dan masalah ini ditanggapi serius oleh pertahanan militer Amerika. Subkomite Kongres juga mendengar bahwa beberapa insiden juga terjadi di fasilitas nuklir yang sensitif. Seperti Pangkalan Angkatan Udara Malmstrom di Montana yang melihat 10 rudal balistik antar benua atau ICBM, berhulu ledak nuklir yang tidak dapat dioperasikan setelah bola merah menyala yang terlihat di atas kepala.